Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam juga untuk teman-teman dan saudara-saudara semua. Bagi yang baru mengalami sakit, mudah-mudahan bisa sembuh dan mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak. Amin. Saat ini kita saksikan suhu politik di Indonesia sudah mulai memanas. Sebenarnya sedang kita saksikan ada pertandingan antara Prabowo lawan Jokowi. Semacam pertarungan lanjutan dari 2 kali kekalahan Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo memang sudah bergabung di dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang kita semua mengira adalah demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun siapa sangka ternyata Prabowo masih saja berambisi untuk menjadi presiden. Dari partainya saja, Gerindra, sebenarnya sudah kelihatan bahwa ambisi Prabowo ini tidak akan pernah padam. Gerindra itu kan partai besar, namun kita tidak melihat adanya kaderisasi yang menghasilkan calon-calon pemimpin baru. Di sana Sandiaga Uno saja keluar dari Gerindra. Ini bisa jadi cerminan bahwa tidak ada kesempatan buat orang lain di Gerindra yang bisa nyapres selain Prabowo. Di lain pihak memang tidak ada larangan yang untuk maju nyapres. Dan itu adalah hak Prabowo tentunya. Namun majunya Prabowo ini kan menimbulkan pertanyaan. Pak Prabowo ini kan tahan nggak keliling dan kerja keras seperti Pak Presiden Jokowi. Sudah banyak kita dengar cerita-cerita dari para menteri Pak Jokowi yang sulit untuk mengikuti langkah gesit Pak Jokowi. Awalnya semangat ya, tapi lama-lama keteteran juga, nggak kuat mengikuti kegiatan Pak Jokowi yang gerak cepat, kemana-mana terus. Terus gimana ya nanti kalau misalnya Pak Prabowo jadi presiden, urusan fisik mungkin Pak Prabowo minum jamu atau rajin olahraga sebagai persiapan. Ya kita doakan Pak Prabowo sehat selalu. Kembali pertarungan politik antara Prabowo dan Jokowi yang jadinya masih berlanjut ya, pasti sudah disadari oleh Presiden Jokowi, sudah dipikirkan sejak awal-awal Prabowo bergabung di pemerintahan Jokowi. Saya kira Pak Jokowi itu sudah punya rencana di pikiran beliaunya, sudah mengantisipasi jika sesuatu saat nanti ambisi Prabowo kembali muncul ke permukaan. Kubu Prabowo pasti tahu bahwa Presiden Jokowi pasti akan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, itu yakin itu oleh yang didukung oleh PD Perjuangan. Sedangkan menjelang akhir masa jabatannya, kekuatan politik Presiden Jokowi justru makin kuat. Nah ini yang bikin pusing 7 keliling dari kelompok Gerindra ya. Bukan menjadi bebek lumpuh seperti yang sering digaungkan oleh Amin Rais, justru Jokowi makin kuat dan makin mendapat dukungan dari rakyat. Luar biasa ya. Sehingga bakal berimbas pada capres yang didukung oleh Jokowi di Pilpres tahun 2024. Oleh sebab itu kekuatan besar Jokowi inilah yang diincar oleh Prabowo untuk dimanfaatkan buat ambisi Prabowo. Jadi kalau menurut analisa ya, Pak Prabowo ini kan akan menempel Pak Jokowi terus untuk manfaatkan dan sekaligus menghancurkan ya kredibilitas Jokowi. Reputasi dan prestasi Pak Jokowi dimanfaatkan, namun di lain sisi citra Jokowi juga berusaha dihancurkan. Ini menurut analisa yang kerap dikemukakan oleh para pendukung Pak Jokowi. Dan saya setuju dengan analisa itu. Sangat masuk akal jika dilihat dari apa yang sedang terjadi sekarang.
Pak Prabowo menempel Pak Jokowi terus, pasang foto bersama Pak Jokowi di baliho-baliho, menamakan diri seakan-akan sedang belajar jadi presiden dari Pak Jokowi. Pak Prabowo juga mendekati Gibran sampai beredar bakal cawapresnya itu Gibran. Jadi kalau itu kan bisa menambah tuduhan KKN yang kerap dilemparkan oleh lawan politik Presiden Jokowi, ya, hanya karena Gibran dan Bob Nasution jadi wali kota aja udah ribut. Itu semua strategi politik Prabowo. Ya. Presiden Jokowi bukannya nggak tahu, ya. Dia akan tahu saja, tapi kan sistem menanggapi Pak Jokowi kan pakai sistem ilmu rebus kodok. Ya, itu Pak rebus kodok. Jadi seakan-akan nyaman, enak, tapi lama-lama panas-panas kan. Tautannya kek nggak bisa bergerak. Jadi itulah permainan Pak Jokowi ya. Dan kemarin kan sudah mulai sentil-sentil foto di baliho sampai pernyataan Presiden Jokowi bahwa pemimpin penerus beliaunya itu harus bisa lari maraton. Prabowo yang merasa tersentil, terpancing untuk membalas dengan menambah 2 partai baru ke dalam koalisi yang mengusung Prabowo, yaitu Golkar dan PAN. Jadi tambah seru lah. Nah, di momen ini saya melihat Prabowo sedang terjerat di dalam permainan yang dirancang oleh Pak Jokowi. Saking semangatnya ya pengen jadi capres, Prabowo sempat keceplosan menyebut minta izin untuk berkuasa ya, sehingga sempat trending ya kemarin itu bahasa itu. Seolah-olah Prabowo sudah pasti menang ya, jadi presiden tahun 2024. Begitu besar ambisinya sehingga tak terkontrol dalam omongannya ya. Ya terlihat bahwa strategi yang dimainkan oleh kubu Prabowo itu canggih. Namun ingat, ternyata strategi Pak Jokowi jauh lebih canggih. Karena Prabowo malah jadi terjebak di dalam ambisi sendiri. Lihat saja lokasi deklarasi dukungan Golkar dan PAN pada hari Minggu lalu di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Itu berpotensi melanggar karena di situ tidak boleh ada untuk aturan main untuk berpolitik lah, ini tidak bisa. Nah ini kan memalukan sekali kan. Jadi sudah mulai kejebak-jebak dengan permainan sendiri. Yang kedua juga keceplosan minta izin berkuasa ya, bukan minta izin untuk jadi pelayan rakyat. Ini juga apa? Saking wah emosi-emosi apa ya, bukan emosi ya, meluap-luapnya aja saat dirinya Pak Prabowo yang nggak terkontrol ya, kepengennya berkuasa. Nah, jadi dari hal kecil-kecil begini itu sudah mulai apa ya, terikut permainannya Pak Jokowi. Jadi kesalahan blunder itu di dirinya Pak Prabowo sendiri. Nah itulah hebatnya Jokowi dalam memainkan bidak-bidak caturnya ya, sehingga lawan itu sendiri lama-lama nggak bisa bergerak ya. Saya pikir itu. Terima kasih, salam untuk keluarga ya, merdeka.